atau Mangga seperti apa nih agendanya? Kalau saya sudah siapkan beberapa paparan untuk nanti ingin mendapatkan respon dari Rumah Sakit Pamungpetnya. Mungkin untuk prolog dulu, mangga Pak Ketua saya persilahkan. Nun, Pak Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati Senior Dr. Suherman Damang. Alhamdulillah tabarakallah. Asa sono, aduh asa sono ya. Ya wilujeng Pak Asisten nama ya. Yang saya hormati Pak Yayan KBDLUD, yang saya hormati Ya. Direktur RSUD Pamungpet, Dr. dulu. Selamat siang ya, dan tim dari RSUD Pamungpet. Alhamdulillah saya bisa ikut gabung alhamdulillah pada siang ini. Kebetulan lagi rada belum banyak kegiatan lah, jadi saya bisa hadir. Ya, alhamdulillah. Intinya Pak Yan kan kita sudah ada Permenkes 3 2020 ya, yang terbaru kaitan dengan perizinan klasifikasi rumah sakit. Nah, tinggal nanti dibedah aja. Yang penting kalau syaratnya satu, mudah-mudahan RSUD Pamungpet sudah akreditasi, karena syaratnya naik kelas harus akreditasi dulu. Kalau belum akreditasi belum bisa. Tapi kalau sudah akreditasi, alhamdulillah. Kalau tidak salah Pamungpet sudah akreditasi. Sehingga yang lainnya disandingkan aja dengan Permenkes 3 2020 terkait dengan sarana prasarana SDM, baik itu SDM medis, penunjang medis, kemudian juga tenaga keperawatan, kebidanan, dan juga tenaga non administrasinya. Paling itu nanti sambil jalan aja lah, kita coba sama-sama sehingga mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena nanti kan pengajuannya ke pemerintah daerah Kota Garut ya, Kabupaten Garut, untuk izin operasional dan untuk penetapan kelasnya nanti koordinasi dinas provinsi dengan Kemenkes mungkin itu sebagai pengantar aja lah, nanti kita lebih banyak diskusi aja lah ya. Maka apa yang dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Izin sedikit overview bagaimana kami proses pendampingan. Izin ya Pak Ketua, saya ada beberapa bahan yang ingin di-share. Bapak Ibu sekalian, ini saya coba membuat kerangka kegiatan dalam rangka proses pendampingan sesuai yang diamanatkan dari surat Rumah Sakit Pamungpet. Sudah terlihat ya? Ya, udah. Ya, ini pendampingan kenaikan kelas Rumah Sakit Pamungpet Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih setengah jam kita coba akan membicarakan, saya sedikit menyampaikan overview bisnis rumah sakit. Jadi deskripsinya adalah bagaimana isu strategis, tantangan pengelolaan rumah sakit. Yang kedua adalah nanti saya juga akan coba mempelajari bersama poin-poin daripada Permenkes nomor 3 tahun 2020 yang terkait dengan kenaikan kelas dan perspektif regulasinya. Yang ketiga adalah arsitektur strategis pengembangan, dan yang terakhir ini adalah project plan. Jadi project plan dalam rangka nanti bagaimana kita memiliki langkah-langkah yang cukup terperinci, detail, disertai dengan timeline yang jelas, sehingga pada saatnya kita akan menetapkan itu di kapan, ini akan coba diperjelas. Sedikit tentang overview bisnis rumah sakit. Jadi ini mungkin sudah kita pahami bersama bahwa di worst skenario-nya kita mengetahui bahwa pola penyakit ini ke arah geriatri, terus lagi bahwa kesehatan saat ini masih menjadi primadona. Ya, di beberapa daerah di saat pandemi ini malah izin-izin rumah sakit ini senantiasa terus banyak dikeluarkan, banyak rumah sakit baru. Jadi sepertinya bahwa sektor kesehatan ini tidak terlalu berdampak signifikan lah daripada pandemi COVID ini. IT menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, sehingga kenaikan kelas Rumah Sakit Pamungpet itu harusnya adalah bagian daripada skenario pengelolaan rumah sakit ke depan. Berikut saya ingin menyampaikan juga sedikit bahwa ini ada ciri-ciri globalisasi yang ini juga harus direspon ini dalam rangka kenaikan kelas. Yang pertama ada ketidakpastian, ada persaingan yang cukup ketat, tadi sudah saya sampaikan, kaburnya batas atau borderless, hubungan erat antar bangsa, alur informasi yang sangat cepat, pemain baru. Ini juga banyak sekali rumah sakit yang semakin hari semakin tumbuh di era pandemi ini. Ini adalah ciri-ciri globalisasi, dan ini saya ambil dari slide-nya Dr. Hana. Saya teringat ke senior di Arsada Dr. Hana, bahwa Dr. Hana ini menyampaikan bahwa saat ini dunia sudah bergeser dari Mars itu ke planet Venus, sehingga sekarang
disebutnya dengan Venus Style. Venus Style ini lambangnya adalah lambang kewanitaan, perasaan instan dan emosional, inilah yang diinginkan dunia saat ini, dan ini juga harusnya merupakan bagian yang harus direspon dalam rangka kenaikan kelas. Jadi kenaikan kelas tidak hanya melaksanakan pemenuhan kelengkapan saja, tapi bagian daripada grand design bisnisnya. Daya saing rumah sakit ke depan ini dari sisi price ada cost leadership strategi di mana tarifnya harus lebih murah, dari sisi mindset santun, bisa menghargai pasien, komunikasinya cukup baik, terus lagi dari sisi service ada keterjangkauan, terbuka, menarik, menyenangkan. Dari sisi quality memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa untuk kenaikan kelas syaratnya itu adalah harus akreditasi. Ini ada bagian daripada daya saing rumah sakit ke depan. Berikut, ini peluang. Jadi ini peluang bisnis rumah sakit. Pertama, bahwa hasil kajian daripada World Economic Forum bahwa dampak pandemi COVID ini terhadap health services itu di moderate impact. Jadi artinya bahwa moderate impact ini rumah sakit masih tetap harus berjalan, hanya tinggal pengelolaannya harus semakin hari semakin baik dengan kajian-kajian dari mikroekonomi. Kita juga punya captive market, jadi prospek pasar, masih melalui pangsa pasar yang tetap dan juga di era pandemi ini malah tumbuh gitu kan. Berikut bagian daripada health insurance, universal health insurance coverage, di mana kita sudah pemerintah mencanangkan universal health insurance coverage sehingga asuransi ini menjadi hal yang sangat penting, ini menjadi potensi pasar. Berikutnya adalah life cycle proses, jadi siklus seluruh kehidupan itu selalu terkait dengan bisnis rumah sakit. Ini sebagai pengantar saja yang nanti open mind dari Rumah Sakit Pamengpeuk untuk bagaimana menyikapi kenaikan kelas adalah bagian daripada pengembangan sistem dalam menangkap proses bisnis rumah sakit. Kalau saya sedikit melakukan penelaahan lagi bahwa konsep klasifikasi rumah sakit berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa dasar kenaikan kelas itu adalah jumlah tempat tidur, pelayanan, SDM, bangunan dan prasarana serta peralatan. Nah, jadi pada poin 1 inilah yang nanti coba kita identifikasi lebih dalam untuk kita mempunyai keyakinan bahwa rumah sakit Pamengpeuk ini sudah cukup kompeten standar-standarnya bila ditetapkan menjadi rumah sakit kelas C. Dari sisi pelayanan, bahwa pelayanan rumah sakit meliputi pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan non-medik. Ini sesuai Permenkes nomor 3. Dari sisi kemampuan pelayanan, tidak berdasarkan kemampuan pelayanan rumah sakit, tetapi berdasarkan dari kompetensi tenaga, terutama tenaga medis yang dimiliki oleh rumah sakit. Penyelenggaraan rumah sakit, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu tidak dibatasi pada kelas rumah sakit tertentu, tapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit. Ini slide dari Kemenkes. Nah, ini klasifikasi. Jadi kita sudah sangat mengetahui. Jadi kenaikan fokusnya itu adalah di sini dari rumah sakit kelas D menjadi rumah sakit kelas C. Nah, untuk rumah sakit umum ini dari 50 tempat tidur ke 100 tempat tidur. Ini yang menjadi poin utama berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020. Maka proses mappingnya ada di mana? Proses mappingnya ada di area sebelah kanan. Jadi bagaimana tadi pelayanan yang dirancang oleh Rumah Sakit Pamengpeuk ini adalah juga berdasarkan pelayanan-pelayanan yang sudah siap ataupun juga sudah secara startup, itu merupakan pelayanan yang sudah dimiliki oleh Rumah Sakit Pamengpeuk. Berikutnya dari sisi SDM itu sesuai standar-standar, dari sisi bangunan dan prasarana serta peralatan. Sehingga fokusnya adalah dari 50 ke 100 tempat tidur, dan juga bagaimana dari 50 ke 100 tempat tidur itu didukung dengan bagaimana di area pelayanan, bagaimana kesiapan dari SDM-nya, bangunan dan prasarana serta peralatan. Berikut adalah dari perizinan tadi sudah clear karena ini adalah bukan rumah sakit baru tapi kenaikan kelas, maka izinnya ditetapkan oleh kepala dinas di tingkatnya kabupaten kota, berarti di Kabupaten Garut. Ini sudah tidak ada masalah. Dan saya coba memetakan untuk arsitektur pengembangan. Nah, berarti yang fokus kita coba ingin ketahui adalah mapping kondisi existing kelas D, di bagaimana rumah sakit ini mempunyai dokumen perencanaan, bagaimana di dalam dokumen perencanaan itu diturunkan menjadi rencana bisnis anggaran atau rencana tahunan. Berikut juga adalah subsistem daripada evaluasi dan akuntabilitas, ini untuk memotret dari sisi pasar dan dari sisi akuntabilitas
rumah sakitnya, sistem core business. Nah, ini terkait tadi dengan rencana pelayanan yang diberikan, dan subsistem yang terakhir adalah subsistem regulasi. Nah, seyogianya bahwa penetapan nanti rumah sakit Pamengpeuk dari kelas D menjadi kelas C adalah bagian daripada sistem perencanaan yang tertuang di dalam dokumen Rensra-nya, yang juga tertuang di dalam dokumen RBA-nya, sehingga pada saat nanti ada pemenuhan baik dari sisi pelayanan, SDM, bangunan dan prasarana ataupun juga peralatan, itu semua sudah tertuang di dalam prakondisi kelas rumah sakit sebagai kelas D dan menuju ke future hospital kelas C. Harapannya adalah maka kita akan memiliki keyakinan seperti ada cetak biru yang cukup jelas, ada blueprint di sistem pelayanan, blueprint di sistem SDM-nya, blueprint di cetak biru bangunan, serta blueprint daripada cetak biru sistem peralatan. Ini yang coba akan kita potret dari kondisi existing kelas D, dan di future hospitalnya adalah di rumah sakit kelas C. Jadi fokus pada 4 areal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua secara sepintas. Nah, untuk mapping pemenuhan standar klasifikasi, kita coba lihat startnya dari mana. Startnya adalah dalam dokumen Rensra itu ada pengembangan pelayanan. Nah, maka pengembangan pelayanan inilah yang harus kita fokuskan, didefinisikan secara jelas di jenis pelayanan rumah sakit kelas C, identifikasi pemenuhan jenis pelayanan, dan berikutnya pelayanan ini dikerjakan oleh SDM. Nah, SDM-nya juga kita definisikan pemenuhan SDM, kalaupun sudah ada, kalaupun belum ada, nanti bagaimana roadmap pemenuhan SDM, identifikasi pemenuhan SDM, ini adalah bagian daripada persyaratan atau standar-standar di SDM. Nah, berikut bahwa pelayanan yang dirancang dilaksanakan oleh SDM yang sesuai dengan standar, dilaksanakan di bangunan dan prasarana. Jadi bangunan dan prasarana ini juga yang harus sudah terdefinisikan secara jelas, dan yang terakhir adalah di peralatan. Jadi 4 poin ini yang diamanatkan di Permenkes nomor 3 tahun 2020 seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, kalau saya sedikit menyampaikan bahwa Seokja memang kalau kita identifikasi menjadi 4 bagian, 4 komponen, nah matrik ini atau mind map ini menggambarkan bagaimana tadi di project pelayanan, dari mulai kita project description-nya seperti apa, constraint-nya seperti apa, bila ada constraint dari si perencanaannya untuk memenuhi seperti apa, kapan ini akan dipenuhi, dan ada tracking-nya, dimulai jadwal, pembiayaan, troubleshoot-nya. Nah, gambaran dari masing-masing ini, dari mulai tadi pelayanan, terus lagi tadi SDM, terus bangunan dan prasarana, serta pemenuhan peralatan, maka teridentifikasi dokumen seperti project pelayanan, nanti ada project SDM, dan juga ada project untuk bangunan dan prasarana, serta tadi peralatan. Minimal ini harus bisa mengidentifikasi pelayanan existing, asalnya seperti apa, rencana pengembangan pelayanan seperti apa, assessment pemenuhan pengembangan pelayanan sesuai standar kelas C, dan bagaimana action plan yang akan dilakukan. Ini yang harus dipenuhi pada saat kita akan mengidentifikasi menjadi rumah sakit misalnya yang ditetapkan di rumah sakit kelas C. Nah, maka yang terpenting adalah di schedule. Nah, kalau schedule ini tadi sudah tergambarkan dan semua standar-standar dari tadi pelayanan sudah terpenuhi, SDM sudah terpenuhi, berikutnya adalah misalnya untuk bangunan serta prasarana sudah terpenuhi, juga peralatan juga sudah terpenuhi, ini berarti kan sudah cukup berkeyakinan bahwa standar-standar yang diamanatkan di Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini sudah terpenuhi. Ini seperti nanti dibuat Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 supaya kita bisa fokus untuk melakukan assessment di masing-masing standar yang sudah diamanatkan di Permenkes nomor 3 tahun 2020. Nah, kegiatan yang dirancang dari Arsada ini kurang lebih seperti ini. Izin Pak Ketua, Pak Dr. Herman, juga Bu Direktur, bahwa pertama harus didengarkan bersama paparan dari Bu Direktur nanti terkait dengan arah kebijakan dan pengembangan rumah sakit. Nah, berikutnya kalau misalnya diperlukan itu harus ada pembentukan, ya minimal ada satu yang bisa menjelaskan, bisa juga 4 pokja yang menjelaskan kondisi minimal requirement existingnya seperti apa, terus paparan Pak Pokja tentang hasil assessment rumah sakit kelas C, ini menguraikan gaps apabila masih ada gaps, dan juga menguraikan rencana pemenuhan standar rumah sakit kelas C apabila ini masih ada gaps. Tapi apabila closing di sini semua sudah terpenuhi, berarti kan berikutnya sudah tidak perlu lagi ada gaps dan ada rencana pemenuhan standar.
project plan yang keempat itu daripada Pokja ini nanti menyusun timeline. Ini apabila di paparan yang ketiga, bila yang ketiga ini masih ada gaps dan masih ada rencana pemenuhan. Tapi apabila tidak ada, langsung saja ke kajian kelayakan bahwa kita meyakini bahwa rumah sakit Pamengpeuk ini sudah bisa ditetapkan menjadi rumah sakit kelas C sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi ini nanti agendanya ada paparan daripada direktur, terus lagi ada identifikasi dari minimal requirement, terus ada hasil self assessment rumah sakit. Apabila masih ada yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, maka ada nanti rencana untuk pemenuhan standarnya, baru nanti ada paparan, sehingga terakhir adalah kajian kelayakan. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan, nah ini milestone ya, ini milestone asalnya rumah sakit kelas C, ini pertemuan pendahuluan. Kalau misalnya akan dilanjut dengan yang kedua adalah presentasi daripada rumah sakit tentang kesiapan, arah pengembangan dan strategi, ini dipersilahkan atau didiskusikan, atau juga misalnya ini nanti akan kita jadwalkan kembali, dan yang terakhir adalah penyusunan dokumen pendukung. Ini milestone yang coba saya rancang dalam waktu dekat. Apabila ini bisa dipenuhi, mungkin ini akan menjadi bahan bahwa menurut Arsada Jawa Barat nanti rumah sakit Pamengpeuk ini sudah layak untuk ditetapkan menjadi rumah sakit kelas C. Berikut saya ingin menyampaikan, oh ya sudah selesai. Mungkin itu saja Pak Ketua yang ingin disampaikan dan ingin didiskusikan sebagai bahan presentasi atau pertemuan awal. Untuk berikutnya saya persilahkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, baik dari Pak Ketua, ada juga Pak Herman, dan juga dari Rumah Sakit Pamengpeuk untuk bagaimana tadi menanggapi dari pertemuan pendahuluan yang tadi sudah disampaikan. Mangga Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Yayan. Jadi Ya. Bu Direktur, intinya begini barangkali nanti kita agendakan saja. Ini kan baru pertemuan awal ya. Nanti kita coba cascadingkan antara Permenkes 3 2020 dari 4 item tadi, pelayanan, jumlah tempat tidur, kemudian SDM dan sarana prasarana. Nah ini di cascadingkan sehingga kalau semuanya sudah clear, artinya persyaratan minimal sudah terpenuhi, dengan nanti kita kalau perlu pelayanan kita ke sana ya. Ke sana gitu. Ya, jadi tinggal lihat kesiapan lapangannya. Karena kan kalau dari administrasi bisa komunikasi lah. Kayak tadi kan perubahan Renstra kalau sudah BUD rencana strategi bisnisnya seperti apa, kayak itu semua bisa dibuat lah sambil simultan. Tapi nanti suatu waktu kalau sudah semuanya siap, nanti kita dari tim lah kalian refreshing lah biar imun kita kuat. Ya betul, siap betul. Tapi kalau saya yakin komitmen will-nya Pemda Garut tuh butuh dengan RSUD Pamengpeuk. Makanya sangat keterlaluan kalau sampai tidak diizinkan naik kelas. Tapi kan di satu sisi juga kita harus penuhi dari aspek administratif dan juga kesiapan lapangannya. Tapi kalau sudah pernah akreditasi sih saya yakin tidak terlalu sulit lah. Ya. Itu mungkin dari saya sementara. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mohon. Ya, mangga Pak Herman, Peten ada yang disampaikan? Ya, terima kasih Pak Yan dan Kang Hilman ya dari Arsada Ketua dan Dr. Lulu. Jadi pertama saya memang sebagai TAP untuk Jawa Barat tahun 2020 itu pernah diminta untuk datang ke Rumah Sakit Pamengpeuk beberapa kali, mungkin 4 kali. Jadi pertama saya melihat bahwa tadi secara politik sekarang ini mungkin tadi disampaikan Dr. Hilman, Garut sudah akan dibagi 2 ya ini ya, jadi Garut akan juga nih, Garut Selatan sama Garut Utara sudah clear nih. Sudah clear lah. Sekarang ini udah clear, jadi nanti walaupun sekarang belum ada, ini pasti Garut Selatan lah ini, Garut Selatan. Jadi kemudian juga pernah dikunjungi oleh Menteri SDM Menteri Muhajir ya, dalam rangka juga tadi mendukung program Jawa Barat untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat Selatan. Saya kira ini juga membutuhkan infrastruktur ini dan saya kira itu. Kemudian yang kedua memang kami pernah diminta juga untuk bersama-sama melakukan TAUS analisis lah untuk kondisi rumah sakit Pamengpeuk ini, dan ya ketahuan lah bahwa
pada saat awal itu masih renstra dibuat Kabupaten Garut, lah itu zaman dulu begitu ya. Kemudian juga ya kegiatan-kegiatannya juga masih terbatas karena mungkin SDM. Tapi yang menjadi problem besar adalah menurut kami itu adalah rentang kendali manajemen karena infrastrukturnya sudah disuntik investasi 237 miliar ya, sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau saya menyebutnya tercanggih lah ya, kalau pernah lihat datang ke sana nanti mungkin Pak Yandian aja kalah lah Dokter Hilman juga nanti kalau lihat operation theaternya ya, karena luar biasa itu sudah pakai dragger semuanya gitu ya, dan itu areanya juga luas sekali ya, dan saya kira karena ini Pandu lah yang mendesainnya, jadi saya seperti itu. Jadi artinya master plan mereka sudah punya, kemudian juga mereka sudah tadi didukung dengan suntikan dana, kemudian juga termasuk juga alat-alat canggihnya juga sudah luar biasa di sana ya, sampai beberapa alat itu mungkin antara yang datang dengan yang siap itu sudah pabalatak lah gitu asalnya itu ya. Nah jadi sebetulnya yang dibuatkan seperti itu, dan kami juga pernah membantu untuk memfasilitasi tadi membuat bagaimana bisnis plan ke depannya itu rumah sakit Pamengpeuk. Jadi kita mencoba membuatkan istilahnya kajian, karena selama ini dari kacamata TAP bahwa setiap investasi provinsi itu harus dihitung mengenai return-nya gitu kan. Jadi jangan sampai terus investasi tapi tidak pernah ada kajian tentang return. Jadi oleh karena itu ini juga menjadi satu sorotan kami, karena existing tahun 2020 ini mungkin investasi yang hampir 230 miliar ini hanya revenue-nya kurang lebih baru sekitar 20 sampai 28 ya, mungkin begitu ya perkembangan terakhir ini. Sehingga ini perlu tadi bagaimana mengakselerasi ya. Jadi potensi yang sudah demikian besar, tapi ekspektasi juga sudah dikunjungi dari Tasik, dari mana, dari Tasik Selatan, dari Cianjur Selatan. Saya kira mengenai akses sudah luar biasa. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana manajemen itu punya foresight bisnis ke depan. Jadi foresight bisnisnya ini sudah kita coba fasilitasi, dan tadi sudah punya sebetulnya timeline-nya. Kalau infrastruktur ini kemudian SDM ini ditambah, maka akan terjadi eskalasi daripada revenue seperti ini. Jadi itu dalam konteks bagaimana menjawab tantangan dari pemerintah Jawa Barat supaya investasi itu bisa segera memberikan satu jaminan bahwa ada kepastian akan return ya. Walaupun sebetulnya tidak dihitung ya sebagai tapi saya kira itu perlulah jadi sebagai gambaran, sebagai satu pimpinan yang talenta berpikir seperti itu, karena ini membutuhkan, masih butuh suntikan juga nih Pamengpeuk ini, suntikan untuk tadi umpamanya ada pembebasan tanah lagi, ada lagi umpamanya pengembangan lainnya, karena saya kira ini hanya satu step saja. Kalau kami sebetulnya ingin mendorongnya itu dari TAP itu langsung ke tipe B gitu, karena lihat infrastrukturnya sudah sangat memadai gitu. Tetapi karena tadi kita mengikuti tahapan-tahapan, yang paling rumit adalah SDM dan TAP juga sudah menjembatani supaya SDM ini ada kerjasama sama Fakultas Kedokteran. Jadi Pamengpeuk sudah kerjasama sama Fakultas Kedokteran untuk segera menampung lulusan-lulusan spesialis, subspesialis yang akan segera dibutuhkan. Kenapa? Ada jaminan dari Pak Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran bahwa pernah ada kebijakan Rektor Unpad tentang gratis untuk dokter spesialis, dan ini harus segera ditempatkan. Jadi alhamdulillah mungkin sebagian rumah sakit di Jawa Barat ada yang menerima dokter-dokter yang gratis masuk Fakultas Kedokteran, kemudian lulus langsung diterima sebagai tenaga BLUD. Jadi ini juga sudah ada dijamin satu network dengan fakultas, walaupun dalam waktu singkat tahun 2020 Pamengpeuk butuhnya tidak mismatch gitu dengan yang lulusan dari Unpad. Jadi ini juga saya kira menjadi satu note, tapi agreement ini sudah dibangun antara di TAP menjembatani supaya kebutuhan SDM bukan hanya untuk Pamengpeuk, seluruh Jawa Barat itu bisa dipenuhi. Jadi kenapa? Karena tadi mau menggunakan momentum kebijakan waktu Prop 3 menjadi rektor, itu ada dokter yang spesialis, subspesialis, mereka digratiskan dalam tanda petik ya, dengan catatan tadi bersedia untuk ditempatkan dan mendukung Jawa Barat. Jadi komitmennya adalah Unpad mendukung Jawa Barat. Jadi saya kira TAP mengambil kesempatan itu untuk bagaimana menutupi kalau ada kekurangan-kekurangan tenaga yang ada di masing-masing rumah sakit. Dan saya kira salah satunya adalah rumah sakit lain ya selain Pamengpeuk sudah menerima. Jadi umpamanya rumah sakit Sidawangi
sudah dapat objin gitu kan, karena memang butuhnya objin yang ada objin, tapi Pamengpeuk saya kira butuhnya yang lain, ini yang masih belum. Tapi mudah-mudahan semester 1 tahun 2021 Pamengpeuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan karena lulusannya mungkin sesuai seperti itu. Dan kalau mengenai penggajian saya kira nggak ada masalah ya, karena APBD provinsi maupun juga BLUD sudah bersedia untuk menggaji dengan standar yang dikeluarkan oleh provinsi, dan saya kira itu cukup besar ya untuk startup sudah cukup besar. Nah, yang jadi berikutnya adalah bagaimana tadi mereka yang sudah stay di sana, alhamdulillah saya kira ini sudah menarik. Jadi ada trust juga dari dokter-dokter. Jadi karena ada rumah dinas di sana, ada kendaraan dinas, jadi mereka juga tinggal di sana. Jadi tidak ada lagi masalah keterisolasian. Jadi ini saya kira sudah bisa diselesaikan. Saya kira dari kacamata TAP itu, dan kedua yang berikutnya dari TAP adalah bahwa memang ini ada problematika tentang regulasi di tingkat provinsi, Pak Dr. Hilman ya. Jadi ini juga mohon difasilitasi. Regulasi di tingkat provinsi ini memang agak kesulitan nih. Kalau daerah kan jalannya udah lari cepat-cepat gitu. Kalau provinsi, aduh ini luar biasa ya. Kemarin aja saya kira tragedi kepala dinas ini juga terkait dengan itu ya. Jadi ini memang harus didorong. Jadi kelihatannya agak resisten ya orang-orang di dalam ini untuk menggunakan PP 78 ya. 72 ya. Ya, jadi kesulitan dia. Kenapa? Mereka tidak paham lah, tetapi Pergub nomor 70 tahun 2020 sudah mengamanatkan masuk sebagai organisasi dengan bersifat khusus. Saya kira sudah setuju, sudah ada. Tetapi turunannya belum. Jadi regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh dinas maupun gubernur agak terhambat. Ini ya problem utamanya di situ. Jadi kalau dilihat tausnya di sana. Tetapi saya kira mudah-mudahan Ibu Asisten yang sekarang menjabat sebagai PLT Kepala Dinas lebih aware lah dengan situasi ini, karena Al Ihsan saja kemarin untuk menyusun renumerasi luar biasa berat gitu kan. Menggaji direktur setahun nggak digaji itu direkturnya itu. Saya kira itu. Nah, ini saya kira dari kacamata TAP ya. Itu, dan yang terakhir saya kira ini butuh sekali, betul. Kenapa? Memang ada tendensi ya untuk memperkuat Jawa Barat, Jabar Utara, Jabar Tengah, dan Jabar Selatan. Saya kira ini harus dikembangkan, dan saya kira tadi tidak stay alone. Jadi Pamengpeuk itu akan di backup dengan infrastruktur lainnya. Jadi ini saya kira dari kacamata pembangunan Jawa Barat kelihatannya akan ke sana sekali lagi. Dan kalau saya melihat yang paling urgen adalah span of control. Jadi bayangkan direktur dengan karyawan yang sudah mendekati angka 350-an, sekarang dia punya stafnya cuma 2 seperti puskesmas gitu kan. Wah, ini yang kasihan sekali gitu. Jadi ini saya kira yang perlu segera disupport. Selain tadi schedule saya kira silahkan, karena terlalu sudah siap gitu ya. Kalau memungkinkan juga mungkin Dr. Lulu, Ibu Direktur dengan timnya tadi Pokja saya kira sudah ada kan kalau tidak salah ya. Mungkin seperti Pak sudah punya tadi gambaran tren hari ini, gedung, alat, sama nanti tren ke depan itu sudah punya mereka. Karena mungkin APBD provinsi Dr. Hilman nggak ada kesulitan nih, uang mengalir terus ke situ tuh. Iya. Terus, cuman ya tadi masih utilisasinya belum dimaksimalkan. Saya kira nanti mungkin guideline-nya Ibu Direktur sekarang sudah lebih confidence untuk menatap ke depan, karena sudah punya bagaimana sih step-stepnya yang bisa dilakukan. Mungkin itu tambahan dari TAP dalam konteks revitalisasi Jawa Barat. Dan saya mungkin ke Pak Yanyan satu lagi. Tadi Pak Yanyan ya memang karena Pak Yanyan ini Dr. Hilman, saya sekaligus aja nih. Bapeda Jawa Barat itu akan mengundang Arsada untuk berbicara tentang pasca pandemi ini. Jadi nanti bagaimana konstelasi Jawa Barat ini dalam pasca pandemi ini ya. Dan nanti Arsada diminta untuk share ya, yang share, dan ini tentu tadi bukan hanya pasca pandemi, tapi ada isu-isu strategis nasional Dr. Hilman ya yang mungkin harus diambil, seperti konsep single tarif yang akan dilakukan BPJS. Saya kira ini lebih luas lagi, dan saya kira itu butuh dikomunikasikan dengan para pengambil kebijakan di Bapeda, karena uang provinsi saya kira jangan, kalau saya nyebutnya tuh awur-awuran gitu ya, uang awur-awuran karena tidak fokus di mana. Dan saya kira ini kan terbukti sekarang Jawa Barat agak kedodoran dalam kapasitas daya tampung untuk COVID ya. Nah, ini belum ada mappingnya berapa sih sebetulnya tiap rumah sakit itu mengalokasikan untuk COVID. Jadi ada yang
di bawah 30%. Menteri sekarang sudah men-state bahwa kapasitas untuk COVID itu sebetulnya tidak perlu ditambah secara fisik, tetapi tinggal mengekspand saja dari daya tampung rumah sakit dengan dengan standar berkaitan dengan COVID. Jadi saya kira ini yang harus dijawab secara cepat ya Pak Yandian ya, untuk tadi bagaimana Jawa Barat rumah sakit bisa men-state kepada gubernur bahwa memang tersedia alokasi rumah sakit, tetapi ini loh yang kurang-kurangnya. Jadi jangan berpikir untuk langsung ke fisik ya, karena kalau fisik terlalu berat mungkin dan butuh waktu lama. Ini kan istilah manajemen krisis ya. Jadi bagaimana justru tempat tidur yang ada umpamanya di Sukabumi dari 600 itu kan mungkin tidak sampai 200 ya yang dipakai untuk COVID. Berarti kan ada 400 yang tersedia yang bisa dimainkan untuk menjawab, karena ini kan istilahnya tuh kehancuran sistem pelayanan sudah terjadi tahun ini. Jadi kita justru yang mohon dipikirkan, dibantu oleh Arsada, kehancuran sistem pelayanan kesehatan ini jangan sampai berkelanjutan karena kita nggak tahu berakhirnya kapan. Dan satu lagi note dari kami adalah kita jangan terlalu berharap lah dalam konteks penanganan vaksinasi ini akan membuat herd immunity dalam waktu 1 tahun. Jadi kita belajar dari, kita harus berani juga mendengar suara-suara yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional, itu tentang bahwa TBC juga masih ada, bahwa polio juga butuh waktu 60 tahun, varicella juga butuh waktu 80 tahun. Jadi saya kira kita harus saya menyarankan mungkin melalui Dr. Hilman, kita harus berani mengatakan apa adanya ya, karena tadi ada shortage daripada fasilitas, sistem sudah mulai kolaps, kemudian juga harus ada shortcut untuk menjawab tantangan-tantangan yang dilemparkan oleh menteri yang cara berpikirnya adalah fisika nuklir gitu kan. Dia bukan cara berpikirnya seperti kita yang hierarki mungkin. Seperti itu mungkin masukan saya untuk tim Arsada. Terima kasih, Mangga. Ya, terima kasih Pak Herman. Berikut saya persilakan kepada Bu Direktur. Mangga Bu Direktur untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pendampingan dari Arsada. Mangga Bu Direktur. Terima kasih Pak Yandian. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu Dr. Hilman. Mohon izin, Dr. Herman. Ya. Saya akan, mungkin kami sambil menunggu waktu ke Rumah Sakit Pamempek, atau entah kita menyiapkan project plan-nya dulu, atau Bapak-Bapak ingin berkunjung dulu ke sini, mungkin kami minta kepastian nanti Pak. Alangkah baik, mungkin kalau ke sini dulu mungkin Pak, jadi bisa melihat kondisi, setelah itu baru kita bisa memaparkan project plan yang ada di Rumah Sakit Pamempek. Karena biar bagaimanapun memang untuk pengembangan Rumah Sakit Pamempek ini sebaiknya memang harus dilihat dulu Pak, baru kita bisa berbicara tentang Pamempek. Begitu ya mungkin Dr. Suherman. Apa ya? Iya. Sudah beberapa kali kemari. Jadi apa yang kami inginkan, apa yang terjadi di lapangan di Rumah Sakit Pamempek ini kadang-kadang suka tidak nyambung gitu kalau kita bicara di provinsi. Tetapi kalau sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, baru kayak Dr. Suherman ini sudah lebih hafal dari kami sebetulnya. Walaupun beliau itu baru 4 kali, tapi sangat tahu persis perkembangan Rumah Sakit Pamempek dari 2011 sampai saat ini. Saya mungkin sangat bersyukur ya bisa melewati proses kenaikan kelas ini, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dalam waktu cepat, karena memang kami itu tertolong dengan masa pandemi setelah kami ke provinsi. Jadi ternyata CEO kami itu, perizinan kami itu bisa ditunda sampai 1 tahun gitu ya. Kemarin itu pembahasannya di provinsi. Karena sebetulnya kami itu sudah terlambat Pak, 29 Januari itu 28 Januari itu habisnya kami itu SEO-nya. Dan untuk memperpanjang itu kami bermaksud untuk sambil ingin naik kelas sesuai dengan perencanaan kita sudah dari tahun 2019, inginnya sih sudah bisa naik kelas di 2021 ini. Dan mungkin tetap kami ingin dapat bimbingan dan arahan dari Bapak-Bapak, terutama Dr. Suherman yang tahu persis keadaan kami. Dan tapi kami tetap akan menyiapkan apa yang menjadi kepentingan
kami atau kebutuhan kami yang bisa itu pelayanan harapan dari kami, mudah-mudahan ini bisa segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selanjutnya nanti juga akan ada kuis KKIP untuk seluruh pemerintah daerah dari 3 provinsi terpilih. Karena kita nanti akan ada sesi kuis untuk Dokter Lulu, gini aja kan, artinya begini, kita juga jangan terlalu berspekulasi karena kan tidak semua orang paham dengan urusan regulasi ini. Meskipun ada Undang-Undang 11 2020 tentang Ombudsman ya, di mana diantaranya masalah perizinan itu agak sedikit ya dilonggarkan. Tapi kita jangan terlalu itu menjadi pegangan. Kita lebih cepat lebih bagus maksudnya. Nah, sehingga kalau emang harapan Dokter Lulu seperti itu, nah nanti Pak Yayan kita agendakan saja lah minggu depan hari apa ya. Hari Jumat atau kalau Sabtu boleh nggak masuk? Boleh. Artinya boleh. Begini, kita seharian aja kita tuntaskan. Ya, Sabtu betul. Saya setuju Sabtu depan. Iya, Sabtu depannya kita agendakan. Jadi begini Dokter Lulu, kan naik kelas sama dengan izin operasi itu kan sasaran antara sebetulnya. Karena yang paling substansinya adalah bagaimana melaksanakan fungsi manajemen rumah sakit sesuai dengan harapan semua stakeholder. Saya juga hafal lah, disampaikan oleh Pak Suherman tadi bagaimana provinsi masih gamang, jadi kepalanya sudah dilepas tapi ekornya masih dipegang kan gitu. Nah ini kan jadi menyulitkan juga buat dokter dulu. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita juga akan berikan pemahaman. Dan insya Allah sekarang Dokter Vini, Kabid Yankesnya sering berkomunikasi dengan saya dan mudah-mudahan nanti sudah kan Dokter Vini relatif sudah banyak terpapar lah oleh kita gitu. Jadi minimal dari internalnya juga ada hal-hal yang nanti bisa menjembatani, mudah-mudahan provinsi bisa selangkah lebih maju mengikuti bagaimana kabupaten kota juga sudah berlari demikian kencang gitu kan. Nah jadi gitu aja, nggak apa-apa lah urusan nanti kaitan dengan pengembangan, master plan itu nanti bisa kita sambil jalan simultan. Tapi yang paling penting ini untuk urusan izin operasional harus segera. Makanya nanti kita akhirnya aja Pak Yan ya Sabtu ya. Sabtu depan berarti ya. Siap. Ya. Dokter Lu silakan disiapkan semua dokumen ya. Simultannya sekarang semua Pokja, dokumen yang 4 tadi pelayanan SDM, kemudian sarana bangunan peralatan siapkan. Minimal itu untuk kita masuk ke proses standar minimal untuk perizinan aja dulu lah. Nah, nanti baru untuk pengembangan selanjutnya, seperti tadi PR-nya seperti apa, nanti kita diskusi lah di sana. Tapi yang penting jangan terlalu lama nih, jeda waktunya untuk sampai izin. Kalau saya juga khawatir kalau Januari kemarin 28 habis, jadi kan sebetulnya agak kurang nyaman juga lah gitu, karena tidak semua orang paham dengan urusan perubahan regulasi yang pada saat pandemi ini. Itu aja mungkin dari saya, Dr. Pak Yayan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk langkah-langkah tadi yang sudah dirancang untuk penetapan project plan, jadi lebih ke arah kita berkunjung dulu ya gitu Pak Ketua. Ya, iya. Jadi kita insya Allah. Jadi gini Dokter dulu juga, sorry Pak Yayan juga, Dr. Sherman. Ini kan momentum jangan sampai lepas nih. Betul. Saya juga lagi rapat Zoom meeting nih kaitan dengan tindak lanjut Perpres 64 2020 tentang satu tarif tanpa kelas rumah sakit. Ini juga harus ditangkap nih oleh kita semua. Jangan sampai pada saat tahun 2021 nanti 2022 diberlakukan. Nah, kita gelagapan lah gitu. Jadi harus sudah mulai dari sekarang. Ya mudah-mudahan kita nanti prototipnya mampu. Jadi bagaimana pengembangan nanti yang tanpa kelas seperti apa? Sudah satu tarif nanti tidak lagi ada pelayanan, kan kelas itu menunjukkan kemampuan pelayanan. Jadi yang tadinya dulu kelas D mungkin terbatas, sekarang dengan kelas C ada penambahan pelayanan, dan nanti juga kita dorong terus minimal kalau provinsi harus kelas B lah. Kalau provinsi jangan kelas C, gitu, harus kelas B minimal gitu kan. Jika betul-betul pelayanannya menggambarkan terkait dengan tadi kemampuan resources yang ada di provinsi juga gitu kan, sayang kalau ini tidak dioptimalkan. Ya itu aja Pak Yan. Siap. Maka jadi Bu Direktur di Dokter Lulu, berarti kita insya Allah akan berkunjung di tanggal 6 Sabtu.
Ya, Pak Ketua. Jadi Sabtu depan ini tanggal 6, baru setelah itu kita di tanggal 6 itu agendanya adalah langsung untuk pengecekan mengenai standar-standar ya Pak Ketua. Dari mulai tadi arah pelayanan, betul, dokumen-dokumennya. Jadi bagaimana pengembangan pelayanannya, terus didukung dengan data-data SDM-nya. Berikutnya adalah gedung dan atau bangunan dan prasarana serta peralatan. Sehingga hasil kunjungan itu kita tinggal nanti elaborasi lagi untuk nanti pembahasan mengenai dokumen-dokumen, karena tadi dokumen-dokumen ini relatif ya kalau secara pemenuhannya sudah terpenuhi itu nanti bisa paralel gitu ya Pak Ketua untuk bisa segera aja melakukan, kalau sudah terpenuhi mah ajukan saja. Jadi kita nanti akan mendorong seperti itu. Ya, itu saja. Ada yang ditanyakan atau ada tambahan untuk pertemuan pendahuluan, Bu Direktur? Saya rasa cukup kita nanti tanggal 6 aja. Tanggal 6 ya. Ya, Oke, Pak. tanggal 6 kita nanti langsung saja sekitar jam 9 lah mungkin sudah ada di sana. Dari Sumedang, saya juga dari Sukabumi bisa lewat Cianjur Selatan kalau ke Bangkok ini. Jadi nanti tanggal 6 untuk rencana nginap di Pamengpeuk, Pak Yayan izin? Enggak lah, kita PP aja lah. Iya, PP aja. 5 jam. Ya, insya Allah. Kasihan Pak Ketua kalau bolak-balik. Dari Sumedang 3 jam. Oh iya. Kalau ya. Pak Yan, saya boleh satu ini. Ya, mangga, silakan Pak Herman. Pak Hilman, saya ini juga mohon bantuan nih ke Arsada ya. Ini sebetulnya konstelasinya Jawa Barat juga, tolong dipikirkan. Jadi faktanya begini, Dr. Hilman. Ya. Sekarang ini kan dengan adanya organisasi berusaha khusus ini, banyak teman-teman yang tadinya direkturnya itu adalah fungsional, sekarang ini mereka jadi agak kesulitan masuk ke struktural karena pangkat dan umur segala macamnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya melihat ada sama juga ada shortage juga nih mengenai kesinambungan rumah sakit ini. Jadi beberapa direktur ini kalau memang Pemdanya tidak bisa diadvokasi, kesulitan mencari kandidat open bidding ini. Jadi saya kemarin sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Yan, dan saya juga ini sekalian aja ngobrol dengan Dr. Hilman. Jadi ada satu agenda, kalau bisa Arsada nanti bersama-sama kita dorong dari TPA, DTAP untuk menyiapkan calon peserta open bidding. Jadi kita, tapi kemampuannya yang memang prima gitu ya. Jadi dari saya lihat beberapa kali open bidding untuk direktur rumah sakit, kelihatannya wawasan rumah sakitnya kurang bagus gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir harus ada tadi penyiapan lah para tenaga calon direktur ini dengan tadi kita kerjasama dengan ITB. Jadi saya dengan ini untuk mencoba dan sudah bekerjasama dengan Pasca Sarjana Sekolah Bisnis Bandung ITB untuk merancang bagaimana membuat satu penyiapan untuk mereka mempunyai wawasan lah yang lebih berstrategi kepada techno entrepreneur ya, techno entrepreneur. Jadi ini saya kira mohon juga didukung nanti untuk menyiapkan. Soal nanti ada rumah sakit yang mau usat sendiri atau nanti makan beberapa dari anggota rumah sakit, saya kira ini dimungkinkan. Jadi itu harganya cukup murah ya, itu murah kalau dibandingkan dengan coaching biasa. Jadi kita dibantu dari Unpad ada Dr. Irfan, itu sekarang pembantu dekan 2. Kemudian dari ITB ada Dr. Mursid sama Pak John Lee. Jadi ini nanti sebagai instrukturnya. Jadi saya sampaikan kepada Ketua Arsada, karena yang punya members adalah Ketua Arsada gitu untuk mendorong. Itu saya kira. Yang kedua tadi saya setuju, tadi mungkin Arsada juga lebih proaktif lagi untuk mensuarakan tadi mengenai kebijakan-kebijakan yang mendatang itu yang harus diantisipasi oleh, karena teman-teman sekarang banyak yang terjebak dan COVID aja udah rumit katanya ya, apalagi tadi menghadapi situasi-situasi yang challenging. Ini saya kira harus segera ini. Saya dengan Pak Yan kadang-kadang suka ngobrol-ngobrol, ayolah kita angkat segera ke permukaan supaya menjadi well prepare lah kita menghadapi kebijakan-kebijakan apapun. Mungkin itu Pak Hilman. Siap Pak Suherman. Jadi begini, Menpan RB sebetulnya lebih mendorong untuk 2021 itu tidak selalu harus pintu masuknya open bidding, tapi masuk juga ke talent pool. Nah, nanti juga bisa dengan merit point gitu. Sehingga artinya tadi tidak selalu semuanya harus dengan open bidding gitu kan maksudnya. Nah, ini juga mungkin menjadi bahan masukan juga untuk diskusi lah, terutama dengan para pengampu kebijakannya. Kalau dengan
kalau hanya mengundang teman-teman saja kan sebenarnya tidak ada gregetnya. Tapi yang paling penting juga nanti kita mungkin saya sowan lah ke Pak Sekda, nanti juga bisa dengan Kepala BKPSDM-nya kita bagaimana nih untuk rumah sakit ini penguatan dari tatanan manajemen ini ya jangan terlalu kaku. Karena Permenpan sendiri juga membuka peluang, tidak selalu harus dengan open bidding gitu. Nah, itu bagi Kang, nanti kita PR bersama lah, kita nanti diskusi tim kecil sebelum nanti kita coba dilakukan melalui apa namanya ya webinar lah atau apa namanya sehingga betul-betul nanti ada pemahaman yang sama terkait dengan organisasi bersifat khusus ini dengan tatanan implementasinya yang kadang-kadang juga tiap daerah beda-beda juga idenya. Nah, ini juga mungkin harus ada pertemuan secepatnya lah. Nanti Pak Yayan kita coba koordinasikan dengan Bu Kadinkes ya sama Kepala Biro Organisasi Provinsi sehingga betul-betul di Jawa Barat ya ada kesamaan lah. Jangan sampai kayak dulu. Provinsi sepakat tidak ada UPT, tahunya provinsi yang duluan menerapkan. Seperti itu. Nah, ini juga jangan terulang lagi gitulah. Jadi kan rata-rata sekarang daerah perkadanya sudah menetapkan rumah sakit sebagai koordinasi bersifat khusus. Nah, tapi kan bagaimana pemahamannya supaya nanti penjabarannya juga tidak jadi susah. Nah, ini perlu ada internal kita saja, tapi yang paling penting juga nanti bagaimana dari eksternal. Nuhun Kang, itu Kang siap nanti kita lanjut ya. Nuhun, terima kasih Ron. Mangga silakan. Terima kasih. Berarti kesimpulannya nanti tanggal 6 bulan Februari ya, sudah masuk Februari lagi. Insya Allah saya sama Dr. Hilman. Kalau Pak Herman juga kebetulan tidak ada agenda ketemu di sana. Ayo Kang, itu ditunggu nanti. Ya. Sama Kang Herman mah kalau gini Dokter Lulu, kalau nanti Dokter Suherman ikut, nah kasihan jangan pulang pergi harus nginep. Nah saya nggak apa nginep nanti perginya hari Jumat. Nginep semua aja Pak. Jadi hari nanti nggak apa lah, nanti kontak-kontak ya. Oh ya siap. Ya nanti saya kontak-kontak sama Kang Doni. Ya. Baik, itu saja yang disampaikan sudah cukup jelas ya Bu Direktur, Pak Herman sama Pak Hilman serta Rumah Sakit Pamungpek dan tim secara keseluruhan. Untuk agenda pertemuan pendahuluan ini insya Allah jadwal berikutnya adalah kita akan langsung berkunjung ke Rumah Sakit Pamungpek untuk mencoba mengidentifikasi, mengeksplorasi dan memformulasikan bagaimana kesiapan Rumah Sakit Pamungpek ini dari Rumah Sakit kelas D menjadi Rumah Sakit kelas C. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan untuk bagaimana semakin hari pelayanan kepada masyarakat ini semakin bertambah baik. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Lulu.